Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Kembali kita mempelajari firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20 saya beri judul PNS, Warga Negara Surga. Ya, saya akan bacakan Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, suatu ketika saya bertemu dengan teman sekolah saya. Dia melihat keadaan saya sekarang ini, dan dia melihat bahwa saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Ya, langsung dia bertanya, kok kamu tidak seperti pendeta A yang hidupnya sukses, ya, mobilnya mewah, jam tangannya ratusan juta bahkan miliaran, ya, penampilannya dengan pakaian-pakaian yang mahal-mahal, sementara hidup kamu biasa-biasa saja. Ya, dia bilang begitu, kamu tidak sesukses pendeta A tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, memang benar apa yang dikatakan oleh teman saya itu. Ya, sebagai seorang pendeta, ya, saya tidak sesukses pendeta A tersebut. Penampilan saya tidak seperti pendeta A tersebut. Mobil saya, ya, saya memiliki mobil tetapi tidak semewah mobil pendeta A tersebut, yang jam tangannya juga harganya ratusan juta, miliaran rupiah, dan pakaiannya cukup mahal-mahal. Sementara saya biasa-biasa saja. Sementara teman saya itu juga memiliki jemaat yang cukup banyak, gedung gerejanya pun juga mewah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, saya jawab kepada teman saya tersebut bahwa orientasi hidup saya sekarang ini bukan duniawi, ya, harta, kekayaan, kesuksesan tidak diukur dengan apa yang saya pakai, apa yang saya miliki. Ya, kesuksesan saya berubah. Hal ini bukan, saya katakan bukan karena saya kalah glamor dengan pendeta tersebut. Ya, kalau saya mau hidup mewah, kalau saya mau memiliki harta yang melimpah, kesuksesan seperti teman saya katakan, ya, memiliki harta yang melimpah, pakaian yang mewah-mewah, mobil yang bagus, jam tangan ratusan juta bahkan miliaran, seharusnya saya tidak menjadi seorang pendeta kalau orientasi hidup saya adalah kekayaan. Ya, saya seorang sarjana hukum, saya bukan seorang pengangguran ketika saya menjadi seorang pendeta. Kalau saya mau menjadi orang yang sukses dengan ukuran kekayaan yang melimpah, maka saya gunakan profesi saya bukan sebagai seorang pendeta, tetapi sebagai seorang, katakanlah, lawyer, notaris, dan lain sebagainya, sesuai dengan studi yang saya jalani setelah waktu saya kuliah. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan ini bukan untuk membela diri. Memang kehidupan saya sudah berubah, ya. Ketika Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, soal fenomena-fenomena yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu Yesus hidup pada saat itu 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, memang kita harus dilahirkan kembali. Bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan Nikodemus, kita bisa melihat fenomena-fenomena kerajaan Allah, tetapi juga kita harus dilahirkan kembali supaya apa? Supaya kita juga menjadi warga kerajaan Allah atau warga negara surga. Ya, ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita berubah. Ya, kita bukan lagi warga negara dunia ini. Memang kita hidup masih di dalam dunia ini, tetapi kewargaan kita sudah berubah. Kita adalah warga kerajaan surga. Kita hidup pada nantinya, dia hidup di dalam surga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi,
ya. Ketika saya mengunjungi suatu negara, katakanlah misalnya saya berkunjung ke Jepang, Bapak Ibu, saya memang mengagumi ya negara tersebut, ya, pemandangannya indah, kehidupan bermasyarakatnya atau kehidupan sosialnya juga bagus, ya, baik, dan kita senang tinggal di sana, ya. Tetapi tidak ada keinginan untuk saya tinggal di sana, ya, apalagi membeli rumah tinggal di tempat di sana, ya, untuk saya bisa tinggal. Kenapa? Karena saya bukan warga negara Jepang, saya warga negara Indonesia. Buat apa saya membeli rumah yang ada di Jepang? Karena apa? Karena saya nantinya akan kembali ke negara saya yang semula, yaitu Indonesia. Saya warga negara Indonesia. Sudah barang tentu saya tidak akan tinggal di Jepang untuk selamanya, apalagi membeli rumah di sana. Percuma saya membeli rumah di sana. Lebih baik saya membeli rumah di Indonesia karena saya warga negara Indonesia. Ya. Nah, demikian juga ketika kita tinggal di dunia ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita lahir baru, warga kerajaan, warga negara kita sudah berubah, ya. Kita hanya bersifat sementara di tempat ini, di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Bukan hanya kita sekedar mengumpulkan kekayaan, tetapi ada tugas khusus yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Memberitakan kabar baik kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ketika saya ada di Jepang sebagai warga negara Indonesia, saya juga masih punya kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sekalipun saya tinggal di Jepang, katakanlah misalnya 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, saya tetap harus bayar pajak untuk Indonesia karena saya warga negara Indonesia. Saya punya kewajiban-kewajiban, ya, sebagai warga negara Indonesia, sekalipun saya tinggal di negara asing, ya. Saya memegang nilai-nilai hidup sebagai warga negara Indonesia, gotong royong, ya, dan lain sebagainya, ramah tamah, karena Indonesia terkenal warganya seperti itu, gotong royong, ramah tamah, dan lain sebagainya, tidak hidup individu. Demikian juga ketika kita sudah menjadi warga negara kerajaan surga, ya, kehidupan kita berubah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, nilai-nilai hidup kita berubah. Firman Tuhanlah yang menjadi pegangan kehidupan kita, yang menjadi nilai kehidupan kita. Nilai yang utama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, sekali lagi, kehidupan kita saat ini bersifat sementara. Kita sudah terdaftar sebagai warga negara surga. Nilai hidup kita, kewajiban kita sebagai warga negara surga berubah, tidak seperti warga negara dunia. Memang kita masih ada di dunia, sifat kita adalah sementara. Kekekalan menanti kita sebagai warga negara surga, bukan hukuman kekal, tetapi kehidupan kekal. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, selamat menjadi warga negara surga. Tuhan memberkati. Shalom.